Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku dari grade 4. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah teman-teman. Setelah kemarin kita mempelajari tentang life cycle of plants with seed atau siklus hidup tumbuhan dengan biji, dengan teman-teman kemarin menanam tumbuhan kacang hijau. Pada materi kali ini kita akan membahas life cycle of plants without seed atau tanpa biji. Memang bisa ya Miss? Bisa loh teman-teman untuk beberapa tumbuhan. Oke, sebelum itu marilah sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, yuk kita simak materi pembelajaran pada hari ini. Oke teman-teman, sebagai penyemangat, Miss punya quotes untuk hari ini. You were born to do great things. Nah teman-teman, kita semua tentu terlahir untuk melakukan sesuatu hal yang baik atau melakukan segala sesuatu kebaikan. Oke teman-teman, sudah siap belajarnya? Jangan lupa siapkan buku sainsnya dan juga alat tulisnya ya teman-teman. Okay, and this lesson about life cycle of plants without seed, siklus hidup tumbuhan tanpa biji. Miss bacakan ya. Some plants do not produce seeds to reproduce. Beberapa tumbuhan tidak menghasilkan biji untuk diproduksinya. These plants, tumbuhan ini can reproduce from plant parts. Tumbuhan ini dapat berkembang biak dari bagian tumbuhannya. Oke, like a ginger, seperti jahe, potato, kentang, and onion dan bawang are examples of plants that can reproduce from stem. Adalah contoh dari tumbuhan yang dapat berkembang biak dari batangnya. Okay, for the example, number 1 is ginger stem atau batang jahe. Jadi jahe yang sering kita lihat itu merupakan umbinya atau dari dalam tanah atau dia akarnya juga berada di dalam tanah. Nah, ketika kita mau menumbuhkannya, kita cukup dengan meletakkannya di tanah yang memiliki nutrisi dan air yang cukup. Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh seperti gambar di sebelahnya. Next, potato stem atau batang dari kentang. Nah, kentang teman-teman kalau bisa mau mencoba menanamnya, boleh. Caranya dengan menaruhnya sama seperti tadi, menaruhnya di tanah yang memiliki nutrisi yang cukup. Kenapa kentang-kentang di pasar itu tidak bisa tumbuh? Bukan tidak bisa tumbuh teman-teman, tetapi pertumbuhannya terhambat. Atau teman-teman menyimpannya di dalam lemari pendingin atau kulkas. Sayuran-sayuran ini kan. Nah, maka dari itu tidak terlihat batang kentang yang tumbuh kecil-kecil ini. Nah, jika dibudidayakan atau diperbanyak, dia nantinya akan seperti gambar yang di sebelah sini, yaitu potato plant atau tumbuhan kentang yang biasa diproduksi dalam jumlah banyak
di pertanian. Next, onion stem atau batang dari bawang yang nantinya akan tumbuh menjadi onion plant atau tumbuhan bawang. Nah, teman-teman, mungkin masih teman-teman bisa ingat sewaktu keterampilan menanam daun bawang. Kurang lebihnya hampir sama dengan seperti itu ya. Hanya saja waktu itu menggunakan medianya air. Nah, kalau dalam perkebunan atau pertanian, biasanya tentu menggunakan tanah yang subur. Dan hasilnya nanti akan bisa dipanen. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, selain dari batang, ternyata bisa juga dari akarnya. This is like a sweet potato plant can reproduce from its roots. Sebuah tumbuhan kentang manis dapat berkembang biak dari akarnya. Ini berbeda jenis kentang ya teman-teman dengan yang sebelumnya. Nah, dia akan tumbuh, akar tumbuhan kentang manis lalu akan menjadi tumbuhan kentang manis seperti pada gambar yang ada di sampingnya. Oke, next, selain dari batang dan juga akar, ternyata bisa juga dengan dari bagian tumbuhan, yaitu dari daunnya. Like a bryophyllum plant can grow new plants from their leaf. Tumbuhan bryophyllum atau biasanya dikenal dengan tanaman cocor bebek dapat menumbuhkan tumbuhan baru dari daunnya. Jika teman-teman pernah melihatnya, teman-teman coba perhatikan pada ujung-ujung daunnya. Itu dia akan muncul anakan-anakan baru. Nah, nanti anakan-anakan tersebut akan menjadi tumbuhan cocor bebek atau bryophyllum plant yang baru dan dia nanti juga akan menjadi dewasa. Oke teman-teman, setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, teman-teman text for today, silakan teman-teman mengerjakan student book part review page 87 number 1 and number 2. Teman-teman boleh langsung isi di bukunya. Dan jika tidak, teman-teman boleh juga menulis jawabannya saja di buku tulis. Okay, I really appreciate it to my friend from grade 4. So thank you so much. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Yuk kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.